Silakan. Oke, mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok yang pertama, Habibur Fisti selaku ketua kelompok kami. Lalu ada Alfian Ibnu Farhan, Diki Ramadan, Riko Ramadan, Orlando Sihaloho, dan terakhir saya sendiri, Syahrul Ramadan. Kami akan membawakan tema yaitu membangun website Anistri dari mata kuliah Web Programming 3, Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelum masuk ke tahap penjelasan, pada sebuah web tingkat lanjut berikut quotes singkat pemaparan agenda serta komponen tambahan yang tidak tersedia di proyek WP2 sebelumnya. Always your best and what you need to do, you still have time. Opportunity comes only once, so grab the chance. You fail all your worries yourself every time you fall, and you know to whom you should go to always. Jadwal kegiatan merupakan langkah perencanaan hingga semua runtutan selesai. Penyusunan proyek terbagi dalam tahap. Yang pertama ada pembentukan jadwal, pengunduhan komponen tambahan, pengetikan coding, pembuatan PPT, sama terakhir pelaksanaan presentasi. Komponen tambahan pada WP3 itu DOM PDF berperan sebagai mencetak sebuah halaman web ke dalam bentuk PDF. Data laporan juga dapat diekspor ke dalam bentuk file Excel. Persiapan lanjutan proyek. Dari proyek WP3 yang telah dibuat, kali ini kita akan menggunakan database yang sama sehingga proses Word dapat dilakukan secara fleksibel baik melalui website maupun aplikasi mobile. Oleh karena itu, konsep WRD dan struktur navigasi tidak akan jauh berbeda dengan model yang diterapkan pada website WP3. Sebelum memulai, pastikan data proyek sebelumnya telah di-backup untuk melanjutkan proyek hingga selesai. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tidak lupa memanggil fungsi pemanggilan convert to PDF dan Excel setelah mendapatkan package yang telah diberikan di mata kuliah ini. Dan penggabungan isi database diterapkan ke dalam file PHP dengan perintah join. Terakhir, proyek lanjutan kemudian ditambahkan ke dalam GitHub. Tampilan interface. Pada bagian ini terdapat penambahan tampilan dan fungsi pada bagian user admin dan member yang kemudian akan dibahas setelah beberapa slide. Setelah beberapa slide berikutnya mengenai diagram ditampilkan dan dijelaskan. Berikut tampilan ERD pada simulasi pembuatan website. Berdasarkan kardinalitas, admin didominasi oleh angka 1 karena pada pengembangan sebuah website tentunya diperlukan minimal 1 admin hingga banyak. Sedangkan pada member dimulai dari angka 0, semula tidak ada sama sekali hingga banyak. Untuk atribut masing-masing entitas tidak terlihat pada gambar di samping karena penumpukan komponen pada gambar 1. Salah satu atribut dari sebuah entitas terdapat 42 atribut, yaitu TB Home Templates. Penjelasan tabel tersebut akan diterangkan di beberapa slide berikutnya. Terdapat 4 aktor utama dari pengunjung member, hingga admin dan konsumen. Pada konsep pembuatan website, kelompok kami admin memiliki kewenangan yang paling banyak di antara lainnya, sehingga admin dapat membuka halaman website juga halaman admin. Di dalam peran admin, setiap jenis halamannya dapat melakukan metode code untuk mengostomisasi website tanpa harus merubahnya melalui teks editor pada file bahas pemrograman PHP yang dibalut dengan framework kode Igniter 3. Sedangkan konsumen adalah gabungan peranan antara pengunjung dan member. Diagram activity. Dari penjelasan sebelumnya, admin dapat melakukan kegiatan serta kegiatan seperti member juga pengunjung. Sedangkan pada member dapat melakukan kegiatan serta
dapat melakukan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh pengunjung. Pada pengunjung hanya dapat melakukan yang dapat dikerjakan oleh pengunjung. Berikut aktivitas yang tidak dapat berputar sedemikian rupa. Seperti halnya pada jalur kendaraan umum layaknya terminal bus ataupun stasiun kereta api. Seseorang dapat berpindah rute sesuai keinginan. Peran sistem yaitu untuk memproses kode ke dalam database. Bentuk persegi merupakan aktivitas belah ketupat adalah decision, sedangkan garis hitam merupakan join untuk menggabungkan beberapa kegiatan sebelumnya kemudian menjadi satu tujuan. Struktur navigasi. Tunggu sebentar. Ini gue sampai mana sih? Sorry. Lupa dong. Kayaknya aku. Kelebihan, Bang. Udah lewat ya? Udah. Sorry, ulang. Gimana? Mau lanjut? Apa-apa kalau mau lanjut mah santai aja. Ulang aja. Pada bisa nggak? Nanti dikat ini. Ya enggak, kalau mau lanjut sekarang nggak masalah. Lanjut aja, Rolando. Oh ya udah. Ya lanjut aja nggak apa-apa. Natural. Sorry ya. Nggak apa-apa. Lanjut Rolando silakan. Struktur navigasi bermula dari home yang menjadi halaman awal ketika menuju pada link website di mana admin, member maupun visitor dapat mengunjunginya secara bebas tanpa harus melakukan login terlebih dahulu. Halaman Outterapps sebagai bentuk halaman lanjutan dari halaman home. Pada halaman profil, markup, dan juga payment dibutuhkan akses login terlebih dahulu supaya dapat menampilkan foto profil, data yang telah di bookmark, maupun data yang telah dibeli melalui proses transaksi. Terkhusus pada halaman admin, hanya admin yang dapat memasuki halaman tersebut diikuti oleh beberapa halaman laporan lainnya yang data outputnya bersumber dari nilai yang ada di database. Modifikasi halaman tidak ada perubahan signifikan dari tampilan depan, hanya saja pada bagian top bar telah ditambahkan button register dan login sebagai user. Juga base URL pada konfigurasi telah ditetapkan ke halaman ini, yang sebelumnya pada proyek WP2 merupakan halaman autentifikasi. Selanjutnya oleh Diki Ramadan. Baik, terima kasih. Kemudian pada bagian top bar akan berubah ketika telah login, yaitu nama user dan buton logout. Untuk hal lainnya, terjadi perubahan besar pada keseluruhan penulisan HTML yang bermula merupakan ketikan langsung di file text editor, menjadi pemanggilan PHP yang seluruh variabel dan isinya telah tersimpan pada database. Tampilan akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Pemanggilan database. Dibuatkan tabel-tabel baru terlebih dahulu untuk menampung isi dari variabel yang akan ditentukan. Semisal pada single quotes yang berada di bagian header, pemanggilan variabel dan isi yang berada di database menggunakan metode for each dan PHP. Kemudian teks dan gambar lainnya di dalam halaman tersebut dapat diterapkan demikian. Tujuan dari pembuatan sistem pemanggilan PHP adalah supaya data yang ditampung secara paralel kemudian dapat dikelola, dimodifikasi oleh lebih dari satu orang admin, pengembang, lebih dari satu orang atau admin atau pengembang. Dikarenakan mengubah data langsung di dalam text editor merupakan hal sensitif dan hanya dapat dikelola oleh orang tertentu saja. Contoh ilustrasi sederhana akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Selanjutnya yaitu ilustrasi. Seperti menjadi ketua admin pada sebuah grup WA ataupun platform media sosial lainnya, di mana sebagai ketua memiliki otoritas lebih dalam memanage atau mengatur, mengedit, serta mengelola sebuah grup. Akan menjadi hal yang sangat merepotkan dan tidak memungkinkan apabila hanya para pengembang aplikasi WhatsApp yang mengelola itu. Metode ini akan kami terapkan supaya pada halaman admin dapat mengelola tanpa perlu membuka text editor. Telah ditambahkan juga beberapa extension supaya terlihat lebih
rapih dibandingkan dengan hasil project web programming 2 sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu halaman admin. Sekarang semua pada bagian tab telah ditetapkan pada sidebar. Isi halaman tersebut merupakan halaman pengelola view pada halaman home yang nantinya dapat diubah sesuai dengan keinginan. Fungsi baru ditambahkan di dalam controller tersebut dan menjadikan subdomain halaman, kemudian button submit akan mengarah pada halaman baru. Button reset berperan dalam mengembalikan nilai default yang sebelumnya telah dimodifikasi, serta button back akan kembali ke halaman sebelumnya. Peran submit kemudian akan diarahkan kepada fungsi update sehingga data yang dimodifikasi akan berubah di halaman home. Penjelasannya terdapat di slide berikutnya. Next. Selanjutnya yaitu halaman template. Proses update yaitu dengan membuat variabel baru yang bernilai dari hasil proses input pada halaman sebelumnya. Dari variabel yang telah dibuat, kemudian dibuatkan kembali sebuah data berbentuk array. Data array tersebut nantinya digunakan sebagai parameter pada yang telah disiapkan di bagian fungsi model. Perubahan yang telah diaktualisasi kemudian akan dikembalikan ke halaman yang pertama, di mana isi dari data yang berada di database telah berubah. Sehingga secara otomatis tampilan pada home juga telah berubah. Mengingat sumber data yang berada di home merupakan hasil panggilan PHP kepada nilai database yang dipanggil. Next. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Riko Ramadan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu Other Apps. Kembali ke halaman home, di mana sebelumnya terdapat button See More yang bermaksud user atau visitor akan membuka halaman baru untuk mengeksplorasi lebih banyak. Setelah itu terdapat pilihan banyak aplikasi yang tersedia juga top bar. Dalam arti member dapat melakukan login di halaman yang sekarang ataupun halaman home. Gambar aplikasi yang muncul bersumber dari pemanggilan database, sehingga pada bagian view, perumusan forek dapat diterapkan dan menampilkan keseluruhan data. Next. Selanjutnya yaitu login dan register. Pada tahap login dan register dibutuhkan data target, berupa dengan menggunakan data toggle sehingga tampilan pop-up akan muncul di dalam web yang sama. Di saat telah menekan button login maupun register, maka akan diarahkan kepada controller member dengan fungsi login dan daftar. Hal ini secara konsep tidak jauh berbeda dengan halaman autentifikasi pada project sebelumnya. Hanya saja terdapat perbedaan pada isi dan dari form validasi. Salah satunya yaitu pada pemasangan role_ID. User admin akan dipasangkan angka 1, sedangkan member yaitu 2 di database. Next. Markup dan detail. Berikut salah satu aplikasi dengan 2 pilihan yang tersedia. Button detail berperan dalam menampilkan segala jenis info yang sudah tersimpan di database. Subdomain 4 menandakan bahwa aplikasi tersebut berada di urut 4, di mana tiap nomornya memberikan isi informasi yang berbeda. Posisi nomor urut tersebut merupakan URI segmen yang ketiga, di mana dapat dilihat dari alamat lokasi yang menyimpan localhost. Semisal Other Apps merupakan segmen yang pertama, detail aplikasi berada di segmen kedua dan 4 berposisi di segmen ketiga. Next. Untuk selanjutnya itu detail dan join. Salah satu fungsi join yang kami terapkan yaitu pada tab kategori dengan membuat data variabel kemudian memanggil fungsi nama model yang sudah diisi perumusan fungsinya, di mana kita samakan ID terlebih dahulu pada kedua tabel sehingga keseluruhan isi dari tabel lainnya dapat dipanggil dari tabel yang pertama. Semisal pada tabel kategori terdapat 2 keterangan isi yaitu ID dan kategori, sehingga kita dapat memanggil isi dari kategori tersebut dari tabel TB More Apps.
Oleh karena itu, pada halaman detail aplikasi dapat menampilkan jenis kategori bukan ID kategorinya. Selanjutnya, markup. Kembali pada button markup. Apabila diklik, maka pada bagian top bar akan bertambah satu aplikasi yang telah kita tandai. Pada saat tab tersebut di bagian top bar diklik, maka akan beralih ke halaman lain, yaitu berupa list aplikasi beserta penjelasannya. Dapat dikatakan sebagai catatan list bagi user member apabila akan menandakan aplikasi tersebut sebagai favorit. Pilihan delete bertujuan untuk menghapus list yang tertera dan detail mengarah ke halaman detail. Button back mengembalikan ke halaman other apps. Kata secret di dalam kolom download bermaksud bahwa aplikasi tersebut merupakan berbayar dan harus melakukan transaksi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian Ibnu Farhan. Baik, terima kasih Riko Ramadan. Selanjutnya kita ke halaman wishlist report. Setelah keseluruhan modifikasi halaman home telah dijabarkan, maka sekarang kita akan berlari ke halaman admin. Pada slide sebelumnya, user melakukan markup pada aplikasi yang tersedia, dan dari situlah terjadi pencatatan secara otomatis pada table temp di database. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya proses berikutnya. Setelah button markup diklik, fungsi tambah klik meneruskan perintah dengan menangkap perubahan variabel, dan setelah itu peran model dengan fungsi create temp akan menambahkan waktu dan email user, sehingga admin dapat mendapatkan data yang lengkap di halamannya tersebut. 3 button jelaskan di slide berikutnya. Next. Kita lanjut masuk ke halaman payment. Terlihat serupa pada halaman markup, perbedaannya adalah transaksi ini dilakukan pada aplikasi berbayar. Perbedaannya adalah pada saat mengklik buy now, maka akan dibawa terlebih dahulu ke halaman transaksi. Tidak seperti halnya pada fitur bookmark yang tersedia otomatis akan bertambah ke dalam list aplikasi apabila mengklik markup. Proses transaksi berlangsung dan dapat diproses apabila nominal uang yang dimasukkan sesuai atau lebih dari harga aplikasi yang tertera. Jika tidak, maka aplikasi tidak akan terbeli dan dikembalikan ke halaman other apps. Setelah proses transaksi berhasil, tab box bertambah secara otomatis. Next, kita lanjut ke halaman file exporter. Terdapat 3 button di samping untuk mengekspor hasil olahan data yang tertera di website. Apabila ketiga button tersebut diklik, maka akan menampilkan aksi seperti ketiga gambar di samping. Tujuan dari file exporter adalah salah satunya sebagai pembukuan dan pendataan dalam memberikan laporan kepada sebuah tim, atasan, hingga keseluruhan anggota perusahaan dalam memberitahukan informasi terkini dari progres yang telah berjalan. Dari sini kita dapat mengetahui aplikasi mana yang benar-benar sangat diminati oleh konsumen, sehingga dapat kita pasangkan ke dalam top 6 trending apps. Next. Package DOM PDF pada dasarnya diberikan oleh dosen supaya dapat dipergunakan dalam mengekspor data. Folder tersebut di-copy kemudian dipastekan ke dalam folder third party, sehingga sekumpulan library dan fungsi di dalamnya dapat dipanggil di dalam file PHP. Berikut ketiga fungsi untuk mengekspor data. Salah satu peran DOM PDF tersebut adalah kita dapat menambahkan jenis ukuran kertas, nama, dan format file, hingga mode orientasi. Kemudian, teruntuk output dari isi pada file Excel dapat dituliskan di dalam folder views. Seperti halnya pembentukan table, kemudian metode for each lalu memanggil variabel yang ada di dalam database. Next. Akses client server. Pada penulisan domain website biasanya dituliskan localhost. Namun kali ini akan dituliskan berupa alamat IP yang bertujuan untuk pemakaian database secara bersama. Kemudian base URL pada config.php diubah menjadi root. Untuk mengecek alamat IP pada sebuah komputer dapat mengetikkan ipconfig di cmd. Penulisan di sebuah website yaitu alamat IP/nama project. Setelah terjadi pada penulisan di config, kita masih dapat menuliskan localhost pada sebuah halaman URL. Demo dan penutup di slide berikutnya. Next. Baik, untuk demo bedah kerangka project akan dipresentasikan langsung oleh Hafizul Kisti. Terima kasih. Oke, terima kasih
atas waktunya. Oke, kali ini kesempatan saya untuk menjelaskan bagian demo kerangka. Yang pertama di sini tadi yang bagian client server. Jadi di sini nggak perlu nulis localhost lagi. Jadi bisa tulis status. Jadi IP-nya ya, IP pada PC-nya apa, kemudian nama project-nya apa. Jadi tetap bisa nampilin seperti ini. Ini yang pertama. Kedua, kita akan ke slide berikutnya yaitu pada other apps. Di mana other apps ini merupakan tadi udah dijelasin ya, other apps itu sebentar kita lihat di sini home. Oh yang tadi belum, sini home. Yang tadi tuh home itu kan bagian sini ya, controllernya itu ini TB home-nya dengan menggunakan model yang dimana yang tadi tuh ada bagian PHP di sini, PHP misalnya main 1. Ini maksudnya apa? Kita hubungkan dengan bagian yang ada di mana ya, bentar. Ada di mana ya, di user. Oke, TB home templates. Oke, TB home templates. Oke, yang ini. Jadi kan main 1 nih. Ini let's see what's your best for you. Oke, di sini let's see what. Nah, yang ini. Ini sama kan, main 1. Nah, jadi kita nggak perlu lagi mengubahnya di text editor. Jadi ini semua udah variabel aja. Terus ngubahnya di mana? Ngubahnya nanti ada di halaman admin. Yang nanti akan ada tab berikutnya. Kemudian ini order apps. Kalau order apps itu apa ya? Yang tadi tuh yang hal uniknya itu dia menampilkan misal gini, kalau usernya email, dia tampilannya seperti ini. Kalau misalnya bukan kalau misalnya tidak login, tampilan seperti ini. Yang membedakan adalah kalau misalnya ini belum login nih, contoh. Kalau belum login, tampilan kayak gini. Oh, more apps, register, login. Jadi tabnya itu tidak ada payment, tidak ada bookmarks. Yang pertama itu. Lanjut lagi di sini. Nah, ini bagian detail. Bagian detail itu keterkaitannya pada, bentar. Oh, ini bagian detailnya aja. Yang tadi itu yang app list ini contohnya tadi yang di sini. Ini kan sebentar, di app list ini kan menggunakan for each ya, for each TB more apps, yang dimana TB more apps itu pakai model yang mana pakai get search ini kalau kita definisiin ada di sini. Nah sini, ini jadi untuk mendapatkan keseluruhan data dari yang ada di database. Sama tombol pencarian. Tombol pencarian itu maksudnya apa? Nanti misalnya kita klik ini nih. Kita klik ini. Nah, hasilnya gini. Jadi ke filter sendiri. Nah, jadi ke filter sendiri ya. Nah, ini gunanya. Jadi kita bisa cari apa misalnya. Ini gunanya. Jadi satu yang ada di model ini untuk mendapatkan keseluruhan data yang di database sama mode pencarian. Berikutnya ada di detail tadi udah. Terus, nah ini kalau posisi udah login. Tadi berubah ya. Jadi yang tadi ini, nah ini login, register. Kalau udah login kayak gini. Ini ada mark 3F sama, jadi berubah. Di sini ada welcome, spasi, ini nama usernya. Oke, ini nama usernya. Terus, tab berikut tadi ada di bagian klik. Kalau di bagian klik itu ada di sini. Yang hal uniknya itu adalah, misalnya, ini kita misalnya itu mau membookmark ya, misal kita delete dulu ya, otomatis dia berkurang jadi 2. Nah ini maksudnya kita meremove dari bookmark yang udah ada. Misal kita mau unbookmark berarti ya. Kalau misal mau kita bookmark, kita klik ini lagi, dia otomatis nambah sendiri. Nah dia otomatis masuk ke sini. Misalnya kita favorit aplikasi kita apa? Kita mau favorit, kalau misalnya kayak di Tokopedia kan kita masuk ke wishlist ya. Kita mau masukin ke keranjang dulu, tapi kita belum beli. Nah ibaratnya kayak gitu. Terus kalau bot itu berarti sini payment. Payment itu kayak gini. Tapi dia tampilannya mirip, cuman dia nggak ada fitur delete. Misalnya payment itu kita udah beli apa? Kita udah beli aplikasi apa? Ntar masuk di sini. Oke lanjut. Sang halaman home admin. Home admin itu tadi ini home admin yang gimana di sini ada check user. Gunanya check user apa? Jadi nanti dicek dulu sama fungsinya tuh bisa kita lihat di sini secara langsung. Helpers. Nah ini check user. Jadi bagian check user ini untuk ngecek nih, dia ini role ID-nya apa? Kalau misal role ID-nya bukan 1, berarti dia nggak boleh akses ke halaman home admin. Kenapa? Karena role ID 1 ini terkhusus untuk user admin. Jadi, tapi kalau role ID-nya 2, berarti dia bukan user admin. Gampangnya itu kita bisa lihat di sini. Di user, tadi di sini ada mana role ID-nya? Ini ada nih di sini. Kalau misalnya 1, berarti admin. Kalau di sini 2, berarti kelihatan nih. Nah, nih kalau 1 berarti admin, kalau 2 berarti member. Oke.
Lanjut lagi, tadi nyampe mana ya? Ini on admin. Nah, di sini kalau misalnya mau apa namanya, ini kan kita bisa ngecek dulu, ini profile, ada profile. Ini kalau mau logout juga bisa. Terus balik lagi kalau mau autentifikasi, kita mau login lagi juga bisa. Terus ini ada home template, terus ada number of member. Di sini ada registered application. Jadi daftar aplikasi. Jadi ini apa namanya bisa diupdate, bisa di delete juga. Lanjut lagi ada feedback. Jadi tadi feedback yang masuk di halaman home misalnya di bagian sini, ini kan tadi ngelakuin feedback ya, siapapun bisa kan, jadi konsumen ngelakuin feedback, nanti akan terdata di tadi mana bagian sini. Nah ini bisa ke sini update-nya. Oke, lanjut sini ada laporan bookmark sama laporan payment. Tapi sebelumnya, nah yang bagian sini kita bisa bagian edit nih. Edit itu di mana tadi ya? Register application. Home templating. Oke, home templating bisa di sini. Tadi kita mau ngeklik kan. Kita klik ini, nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini tuh untuk apa? Bisa kita ubah nih. Kita mau ubah kalimatnya di sini. Terus kita klik submit. Oke, di sini nggak terjadi apa-apa, cuman di sini berubah. Nah, di sini ada apa namanya? Huruf I-nya berubah ya. Jadi, oleh karena itu kenapa tadi yang dari katakan sebelumnya di sini tuh pakai halaman apa namanya? Di sini pakai PHP. Jadi di sini nggak perlu ubah di sini lagi karena cukup ubahnya di halaman admin. Bentar. Malah kayak gini. Oke, lanjut. Mana ya? Sabar. Sini sekarang bagian PDF. Kalau misalnya bagian PDF itu ada di sini. Jadi kita klik nih. Download PDF. Nah, udah ke download, hasilnya kayak gini. Oke. Terus kalau misalnya mau Excel, download seperti ini. Nanti tampilannya Excel. Oke, ini klik yes saja. Jadi semua udah terdata ya. Ini contoh sampel sederhananya. Lanjut lagi sama print. Kalau print hasilnya kayak gini. Nah, ini kita mau ngeprint atau apa. Oke, berarti semuanya udah berfungsi sesuai sesuai rencana. Dan untuk web posting tadi kita nggak masukin karena udah dijelasin di WP2. Untuk WP2 bisa lihat di di link YouTube yang ada di sini untuk web posting. Sama yang terakhir kalau misalnya tadi pembuktiannya ya, kalau misalnya kita gini login, kita pakai ID yang lain ya, ID yang lain apa ya passwordnya 234. Nah sekarang kita mau buka halaman admin, apa yang terjadi? Nggak bisa. Kenapa? Karena di database dia itu role-nya itu sebagai member, bukan admin. Jadi ya harusnya semuanya udah berfungsi secara normal walaupun ada bug sedikit sih, cuman secara keseluruhan standar kelulusan matkul WP3 harusnya ini udah selesai semua. Oke, kalau gitu apalagi tinggal 6 menit lagi. Sebentar. Ini udah. Oh, yang ini belum. Satu lagi. Bagian, misal kita mau beli nih. Ini payment belum. Nih, kita mau beli aplikasi. Misal nih, ini read only ya. Jadi udah tertulis, ini juga udah read only. Nah, kita masukin uangnya ke sini misalnya. Misal 15.000. Oke. Oh, coba bentar. Kita tadi ngebak ya, ngebak. Tadi pakai ini. Oke, sekarang kita pakai ini. Balik lagi ke Simor. Nah, kita beli, masukin. Oke. Nah, jadi ntar tampilannya kayak gini. Oke, itu kalau misalnya udah beli ya. Oke, mungkin itu aja tampilan sederhananya. Tadi untuk struktur navigasi udah dijelasin juga di bagian mana tuh. Mau ngejelasin sederhana aja. Bagian sini. Oke, jadi di sini ada 5 aktor tadi ya. Tadi ini konsumen, visitor, member, admin, sama sistem. Yang dimana ini sebelumnya udah jelasin di matkul APSI, jadi cuman gambarannya aja. Terus di sini use case-nya sama satu lagi struktur navigasinya. Karena yang sebelumnya ini udah direvisi. Jadi kalau bentuk hierarkinya tuh kayak gini. Jadi paling atas home, bawahnya itu bagian halaman home, terus di bagian bawahnya lagi more apps, ada penjelasannya, terus ada dependensinya, terus di sini ada bagian halaman admin. Di mana halaman admin ini dibutuhkan autentifikasi terlebih dahulu. Oh ya, sama terakhir autentifikasi itu yang tadi ada di sini. Pengetesan berikutnya tuh ada di sini.
Oh, di lockout dulu. Ini di lockout dulu. Autentifikasi. Oke, di sini. Misal kita ketik asal aja. Oke. Apa yang terjadi? Nah, di sini. Valid email sama password required ini merupakan salah satu form validasi ya. Jadi form validasinya juga sudah berfungsi secara normal. Kalau misalnya emailnya salah akan seperti ini, kalau passwordnya nggak diisi akan seperti ini. Oke, untuk sisa waktu, oke kalau gitu udah selesai. Udah selesai di bagian beda demo. Untuk slide berikutnya, bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Rolando Sihaloko. Oke, silakan. Kesimpulan web programming 3 pada web WP3 terjadi modifikasi dimulai dari tampilan, fungsi serta sistem lebih beragam. Penjelasan dasar ada di video WP2 kami. User admin pada halaman admin itu sendiri diberikan otoritas dalam mengelola website yang sehingga pada kasus tertentu tidak perlu lagi merubahnya di text editor. Penyempurnaan halaman front dan backend dilakukan dengan adanya bentuk interaksi secara tidak langsung antara member dengan admin. Website industri kini telah berjalan dengan semestinya. Dapat dibuka melalui beragam gadget juga platform. Kedepannya akan dilanjutkan proyek ini dengan membuat aplikasi di iOS Android. Oke, sekian. Terima kasih atas presentasi kami. Jadi yang aplikasi OS Android itu maksudnya mobile programming ya. Jadi ada di matkul mobile programming juga yang nanti segera akan kami upload juga. Nanti bisa cek di cek YouTube channel kelompok kami. Oke, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Jadi insya Allah dari penjelasan materi presentasi kami ilmunya dapat bermanfaat, dapat dimengerti bagi sesama, bagi penonton juga. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya di kolom komentar channel YouTube. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita stop recordingnya.